Nama Zakaria Tikami perlahan naik ke permukaan. Bek muda asal Swiss itu kini mulai menunjukkan potensinya sebagai aset penting AC Milan setelah sebelumnya nyaris tak mendapat sorotan. Direkrut pada bursa transfer musim panas lalu, Tikami datang ke Milan dengan status minim pengalaman. Ia bahkan belum pernah bermain di luar Swiss. Meski begitu, rekam jejaknya tidak bisa dipandang remeh. Ia sudah 8 kali tampil di Liga Champions bersama Young Boys, membela timnas Swiss U21 dan sempat dipanggil ke tim senior pada Oktober lalu. Musim pertamanya di Milan dijalani dengan fokus adaptasi. Tikami lebih banyak belajar memahami ritme dan tuntutan sepak bola Italia. Namun kondisi skuad Milan yang terbatas membuka peluang dan Massimiliano Allegri mulai memberinya kepercayaan. Momen penting datang saat Milan menghadapi Bologna. Absennya Alexis Saelemaekers sempat memunculkan kekhawatiran, bahkan opsi memainkan Ruben Loftus-Cheek di sisi kanan sempat dipertimbangkan. Namun Allegri memilih Tikami dan keputusan itu terbukti tepat. Tampil di Stadion della Ara, Tikami bermain disiplin dan penuh percaya diri. Ia memenangi duel-duel krusial, termasuk saat berhadapan dengan Jonathan Rowe, dan menjaga performanya tetap stabil sepanjang laga. Penampilannya pun mendapat nilai 6,5. Hingga kini Tikami memang masih termasuk pemain dengan menit bermain terendah di skuad Milan di Serie A dengan total 265 menit. Ia baru 2 kali menjadi starter. Debut starter pertamanya terjadi saat melawan Fiorentina di Giornata ke-7. Namun kala itu ia ditarik keluar sebelum 1 jam pertandingan dan laga tersebut sempat dianggap sebagai momen negatif. Namun hanya 5 hari berselang, Tikami membalasnya di San Siro. Ia mencetak gol penyeimbang di menit akhir melawan Pisa lewat tembakan jarak jauh, sebuah titik balik penting dalam perjalanannya. Sejak saat itu pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan perkembangan signifikan. Pemahaman taktik, pergerakan tanpa bola, penjagaan area, hingga kualitas umpan silang terus membaik meski belum semuanya berujung gol. Allegri menilai adaptasi di Serie A bukan hal mudah, terutama bagi pemain yang datang dari luar Italia. Namun progres Tikami dinilai positif. Meski peluang menjadi starter reguler musim ini masih terbatas, satu hal kini jelas, AC Milan punya opsi baru. Zakaria Tikami siap dipanggil kapanpun dibutuhkan. AC Milan bersiap memanen pemasukan besar di akhir musim. Manajemen Rossoneri terus memantau performa para pemain yang dipinjamkan ke klub lain karena hasilnya bisa sangat menentukan arah strategi tim ke depan. Diketahui jika skuad Milan musim ini sudah berubah drastis, sekitar 55% komposisi tim berbeda dibanding musim lalu. Perombakan itu juga dibarengi keputusan melepas sejumlah pemain lewat skema pinjaman, hasilnya mulai terlihat dan sebagian besar berujung manis. Beberapa kesepakatan hampir pasti menghasilkan uang segar. Tommaso Pobega akan dipermanenkan Bologna setelah masa pinjaman berbayar 1 juta euro dengan kewajiban beli senilai 7 juta euro. Alvaro Morata juga dipastikan menjadi pemain Como secara permanen. AC Milan akan menerima total 15 juta euro setelah sebelumnya mengeluarkan 5 juta euro untuk mengakhiri masa pinjamannya di Galatasaray. Dari transfer ini, Milan diperkirakan mencatat keuntungan sekitar 5,25 juta euro. Kemudian nama Lorenzo Colombo hampir pasti dibeli Genoa dengan nilai sekitar 10 juta euro asalkan Genoa bertahan di Serie A. Sementara itu, Samuel Chukwueze tampil meyakinkan bersama Fulham. Klub Inggris tersebut dikabarkan puas dan memiliki opsi beli di angka 28 juta euro. Peluang pemasukan juga datang dari Filippo Terracchiano. Cremonese sudah membayar 500.000 euro untuk pinjaman 1 musim dan wajib menebusnya seharga 3,5 juta euro jika bertahan di Serie A. Saat ini Cremonese sendiri berada 6 poin di atas zona degradasi. Jika seluruh skenario ini berjalan sesuai rencana, Milan berpotensi mengantongi sekitar 65 juta euro dari biaya pinjaman dan penjualan permanen pemain. Namun tidak semua situasi berjalan mulus.
Yunus Musa dipinjamkan ke Atalanta dengan biaya 4,5 juta euro dan opsi beli 20,5 juta euro. Minimnya menit bermain membuat opsi tersebut masih diragukan untuk diaktifkan. Kemudian Ismail Benacer juga masih abu-abu. Ia dipinjamkan ke Dinamo Zagreb secara gratis dengan opsi beli sekitar 10 juta euro. Meski begitu, Dinamo setidaknya menanggung sekitar 40% gaji Benacer yang mencapai 4 juta euro bersih per musim. AC Milan kini tinggal menunggu waktu. Jika sebagian besar kesepakatan ini terrealisasi, Rossoneri bukan hanya merombak tim, tapi juga menyehatkan neraca keuangan klub. Christopher Nkunku akhirnya memberi jawaban tegas atas semua rumor bursa transfer, bukan lewat kata-kata, tapi lewat performa di lapangan. Penyerang asal Perancis itu tampil menentukan saat AC Milan menghadapi Bologna di tengah tekanan isu kepindahan yang sempat memanas sepanjang Januari. Laga tersebut memang bukan penampilan sempurna bagi Nkunku. Ia sempat membuang beberapa peluang emas yang seharusnya bisa berbuah hat-trick. Bahkan ada momen unik ketika ia salah mengeluarkan balon merah, bukan kuning saat selebrasi. Namun semua kekurangan itu terbayar lunas lewat penalti yang ia menangkan sendiri dan dieksekusi dengan tenang. Performa ini terasa sangat penting, mengingat Januari menjadi bulan berat bagi Nkunku. Baru saja mencetak 2 gol ke gawang Verona di akhir 2025, namanya langsung diseret dalam berbagai spekulasi. Mulai dari isu Milan ingin melepasnya, ketertarikan Fenerbahce, hingga kabar bahwa kedatangan bakal tergeser oleh Jean-Philippe Mateta. Kini semua rumor itu mereda, Nkunku tetap bertahan di Milan, sesuai dengan keinginannya sejak awal, yakni sukses bersama Rossoneri. Setelah melewati masa adaptasi yang tidak mudah, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat jelas. Meski belum sepenuhnya kembali ke performa terbaiknya saat bermain di Jerman, catatan gol Nkunku di Liga kini sudah melampaui 2 musimnya bersama Chelsea. Sepanjang 2026, ia bahkan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak Milan dengan 3 gol, sejajar dengan Adrien Rabiot. 2 gol memang berasal dari penalti, tapi kontribusinya di lapangan jauh lebih besar dari sekedar angka. Di laga melawan Bologna di Dallara, Nkunku kembali menunjukkan kualitas yang sempat terlupakan. Umpan jauh akurat kepada Loftus-Cheek, aksi individu melewati kiper yang berujung penalti, hingga nutmeg yang viral di media sosial. Ia terlihat lebih berani, lebih aktif, dan jauh lebih percaya diri. Tanda bahwa ada perubahan besar secara mental. Gol-gol ke gawang Verona dan Fiorentina menjadi sinyal awal. Penampilan kontra Bologna menegaskan bahwa Nkunku benar-benar mulai menyatu dengan tim. Kini Christopher Nkunku tahu masa depannya aman di Milan setidaknya hingga musim depan. Jika ingin kembali menembus tim Prancis untuk Piala Dunia, ia harus terus membuktikan diri sebagai pemain kunci Milan, sepadan dengan investasi klub senilai 37 juta euro plus bonus. Dukungan rekan setim juga terasa kuat. Saat Nkunku gagal memaksimalkan peluang sebelum gol membuka Milan, Adrien Rabiot justru berlari menghampirinya untuk memberi semangat, bukan langsung ikut merayakan. Isyarat kecil, tapi bermakna besar. Lingkungan positif dan kekompakan tim kini menjadi bahan bakar utama kebangkitan Christopher Nkunku. Legenda AC Milan dan sepak bola Italia, Fabio Capello, menilai kemampuan AC Milan saat ini jauh melampaui target sekedar finish di zona Liga Champions. Menurutnya, Rossoneri sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai tim penantang gelar. Dalam kolom opininya di Gazzetta dello Sport, Capello memberikan pujian khusus usai Milan meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bologna. Ia menyoroti performa tim asuhan Massimiliano Allegri yang dinilai tampil tenang, percaya diri, dan semakin matang secara mental. Capello menilai para pemain Milan sudah menunjukkan karakter tim besar. Ketenangan saat menguasai permainan dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang menjadi bukti bahwa Milan tidak sekedar menang, tetapi menang dengan cara yang meyakinkan. Salah satu poin utama yang disorot Capello adalah solidnya lini belakang Milan. Dengan catatan 22 laga tanpa kekalahan di Serie A, pertahanan Rossoneri yang dikomandoi Mike Maignan dinilai sangat stabil dan sulit ditembus lawan. Menurut Capello, Milan nyaris tidak memberi ruang bagi Bologna untuk berkembang. Pertahanan tampil rapi,
Lini tengah mampu mengontrol permainan dan aliran bola berjalan lancar. Ia juga terkesan dengan kemudahan Milan mencetak gol, terutama karena pertahanan lawan terlihat tidak siap menghadapi intensitas serangan Rossoneri. Fabio Capello menyimpulkan bahwa kombinasi pertahanan yang kokoh, kiper yang tampil konsisten, serta manajemen permainan yang baik di lini tengah membuat AC Milan layak dipandang sebagai lebih dari sekedar peserta persaingan zona Liga Champions. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.